Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah video amatir ketika seorang pria misterius yang diduga sebagai pelaku kekerasan sistematis dengan mengatasnamakan agama tengah menyebarkan video propaganda dalam rangka perekrutan anggota baru di mana orang-orang yang tidak berpikir kritis, logis, serta tidak didasari iman yang kuat akan terdoktrin sekaligus menganggap bahwa semua aksi kekerasan yang kelompok pria misterius itu lakukan adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan. कुछ बूंद खून का सवाल है। Dan kisah akan berfokus pada dua remaja usia nanggung yang sudah menyatakan diri untuk bergabung. Dengan dipandu oleh seorang pemuda bernama Suhan, mereka akan menjalani sebuah ritual yang tergolong kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun pada detik-detik mereka akan melakukannya, tiba-tiba मात्र जाली फोटो दो के थे। ईदी देता हूं तेरे को। saat mereka bertiga berhasil diamankan polisi dan sedang dilakukan interogasi, terlihat dengan jelas betapa mereka benar-benar sudah tercuci otaknya, di mana hal itu membuat orang tua mereka sangat sedih, tidak menyangka anak-anaknya akan terjebak dengan paham teroris seperti ini. Terkait masalah tersebut, para petinggi kepolisian anti-terorisme telah menyita barang bukti berupa paspor palsu, 2 buah ponsel yang terdapat wallpaper si pria misterius tadi, sehingga timbullah prediksi bahwa akan terjadinya aksi teror besar-besaran yang mungkin beberapa tempat di India sudah ditargetkan, terutama menjelang hari besar Diwali yang akan dirayakan sebulan lagi. अरे मुंबई में इंडिया में कहीं अटैक वाला है। Sejenak kita diperlihatkan pada sebuah postingan viral di sosial media di mana seorang siswi SMA sering mendapat perlakuan tidak senonoh dari sekelompok atlet gulat, dan tepat pada hari yang sama, sahabat dekat dari siswi tadi sedang diperlakukan dengan hal yang sama oleh anggota kelompok tersebut. बेबी तेरी स्कर्ट देख अपनी पहलवानी खतरे में पड़ जाती है। Seorang pemuda bernama Karan muncul sebagai pahlawan. Bukannya takut apalagi mundur, Karan justru malah menantang mereka berduel melawannya. Sekaligus inilah yang terjadi. Selesai menumbangkan semua para pegulat ini, Karan langsung disambut dengan sorak-sorai serta tepuk tangan meriah dari puluhan siswi yang ada di sana, tak terkecuali si kedua korban yang bahkan tak segan-segan meminta Karan untuk berfoto bersama. Lantas siapakah si Karan ini? Dan disinilah Karan sekarang. Rupanya dia adalah seorang perwira polisi anti-teror yang kemudian diminta atasannya untuk menginterogasi Suhan. Namun sayang, apapun cara pendekatan yang Karan lakukan, sama sekali tidak menggoyahkan pendirian Suhan yang alih-alih buka suara, dia justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kini banyak yang disampaikan ayahanda Suhan setelah mengetahui kematian anaknya. Paham akan situasi psikologis si ayah saat ini, Karan pun berjanji untuk memerangi terorisme serta menjamin bahwa tidak akan ada lagi Suhan-Suhan berikutnya. उसे किसी और जुबान को ये रास्ता दिखाने नहीं दूंगा। Sejak saat itu, Karan giat memimpin aksi penggeledahan termasuk di rumah Suhan hingga diperolehlah berbagai barang bukti seperti kepingan kaset video doktrinasi, termasuk detail kamera recorder pembuatan video yang ternyata dibeli di London. Artinya bahwa si pria misterius yang ada dalam video tersebut besar kemungkinan sedang berada di sana. पाउंड्स तो दुनिया में कहीं से भी भेजे जा सकते हैं, पर इसकी लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। Dan inilah si pria misterius yang bernama, kita sebut saja Barok. Diketahui ia tinggal di London bersama keluarganya. Belum lama ini ada Abir, putranya yang baru sekarang bertemu dengan Barok setelah sang ibu memutuskan untuk pisah rumah. Ada juga sang adik bernama Sahil yang datang dengan wajah ketakutan. Bagaimana tidak, ia yang berperan sebagai pembuat paspor palsu tengah menjadi target incaran kepolisian India pasca Suhan CS tertangkap. इंडिया में मेरे आदमी उस जाली पासपोर्ट बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं।
जिसकी वजह से हमारे लड़के पकड़े गए। Mendengar keputusan Sahil yang ingin mengakhiri perannya tersebut, Barok justru menganggap dia sebagai pengkhianat besar, bahkan tidak segan-segan menghabisinya secara keji dan disaksikan langsung oleh mata kepala Abir sendiri. Bersamaan dengan itu, Karan akhirnya diberi mandat oleh Badan Intelijen India untuk pergi ke London, dan jika prediksi terjadinya teror tepat pas acara perayaan Diwali benar terbukti, maka itu berarti bahwa waktu yang Karan miliki untuk menghentikannya sebelum perayaan itu dimulai hanya tinggal tersisa 29 hari saja. ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इस बार मातम इंडिया नहीं। Faktanya, Karan tidak pergi sendirian, melainkan ia ditemani seorang gadis bernama Sarma yang akan berperan menjadi pasangannya. Sempat dikira hanya seseorang yang akan menghabiskan 99% masa tugasnya untuk jalan-jalan. Ternyata Sarma adalah agen terlatih serta memiliki kemampuan yang memang layak berada pada misi tersebut. Pretty good. इम्प्रेस हो गया क्या? Setibanya di bandara kota London, Karan dan Sarma langsung dijemput oleh agen lokal bernama Malika yang kemudian membawa mereka ke sebuah tempat rahasia yang mana di situ juga sudah terdapat Arman, yakni partner Malika yang akan ikut berperan dengan kapasitasnya sebagai ahli informasi dan teknologi. 1437 suspects. Indian, Pakistani. Di saat yang sama di tempat lain, ada sebuah pertemuan rahasia antara Barok dengan para ketua jaringan teroris lintas negara, yang mana salah seorang dari mereka menilai bahwa tertangkapnya Suhan CS adalah sebuah bentuk kecerobohan. Tak terima telah dianggap remeh. Barok meyakinkan mereka bahwa dirinya paling berkuasa lalu menghukum orang itu dengan menembak kepalanya saat itu juga. Saat malam tiba, Barok mendatangi restoran miliknya yang ternyata hanya kamuflase dari sebuah aktivitas rahasia. Seiring adanya informasi kedatangan Karan dan Sarma di London, Barok berjanji akan menghabisi mereka sebelum menemukan dirinya. उन दो ऑफिसर्स को ढूंढो और खत्म कर दो। Sejalan dengan itu, rupanya Barok sedang mengirim pasukan senjata ilegal ke India yang ditangani anak buahnya yang bernama Zaitun. Tanpa sadar, Arman telah berhasil mengidentifikasi wajah si Zaitun ini, sehingga Karan dan kedua rekan perempuannya pun langsung berinisiatif untuk melakukan pencarian. जस्ट फॉर मेमोरी, अब आपका टेररिस्ट यहाँ नहीं मिला, दूसरे देश में जाओगे ना ढूंढने। Dalam upaya pencarian itulah, Karan tak sengaja bertemu dengan pedagang bunga bernama Zahira yang tak lain adalah mantan istri si Barok itu sendiri. Belum sempat mengetahui siapa Zahira yang sebenarnya, Karan seketika teralihkan dengan kemunculan si Zaitun yang begitu melihat keberadaan dirinya, langsung melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Sampailah pada satu titik di mana motor yang Karan tunggangi terserempet ke kolong truk setelah menjatuhkan Zaitun, dan sungguh naas, Zaitun akhirnya meregang nyawa dalam kejadian tersebut. Sampai sejauh ini, Karan CS masih belum menemukan petunjuk yang mengarah langsung kepada Barok sebagai target utama, apalagi ponsel yang mereka sita dari tangan Zaitun menggunakan kartu prabayar, di mana semua catatan seperti riwayat panggilan, lokasi, dan lain-lain akan terhapus dengan sendirinya. No call records, no geographical indications, nothing. क्योंकि ये बर्नर फोन है। Correct. Tanpa diduga, akhirnya Barok menghubungi nomor Zaitun untuk mengkonfirmasi pengiriman senjata ilegal tadi. Namun setelah dipastikan jika yang berbicara adalah orang yang sedang memburunya, maka Barok pun memilih diam tanpa kata, khawatir dan takut jika kemudian Karan CS mengetahui semua rencananya. सिर्फ कैमरा पे ही बोलने की आदत है। जो बोलना है सामने आके बोल। Dari hasil penelusuran yang terus Arman lakukan, didapatlah sebuah alamat yang dicurigai sebagai tempat kediaman Zaitun. Baru saja Karan CS menemukan lokasi yang dimaksud, ada beberapa preman yang tampak sudah siap pasang badan untuk menghadang kedatangan mereka. Sementara Sarma dan Malika sedang berjibaku dengan musuh yang berada di bawah, Karan berhasil menerobos ke dalam rumah si Zaitun. Meski sempat mendapat perlawanan, namun ketika hendak akan mengejar dua orang musuh yang kemudian melarikan diri, tiba-tiba
selamat dari ledakan barusan, Malika sangat terkejut mengetahui kejadian tadi telah menjadi bahan pemberitaan viral di media, yang mana hal itu berawal dari postingan Twitter Sarma di akun pribadinya. Namun terlepas dari apapun dampak yang akan terjadi kemudian, rupanya hal itu sengaja Taran dan Sarma lakukan demi bisa segera menemukan orang yang sedang mereka targetkan. Do you understand what that means? हर बार एक नया डेड एंड मिलता है कोशिश पे कोशिश किया जा रहा है और मीडिया हमारे को टेररिस्ट बोल रहा है Dan benar saja, Barok yang mendengar dan menyaksikan langsung postingan Karan yang bernada ancaman itu pun seketika marah, bahkan meminta para anak buah agar meninggalkannya sendirian. Di sini, Barok membuat video seruan teror, di mana mereka yang sudah terpengaruh pun menyatakan siap untuk segera menjalankannya. 10 दिन वो फतेह का दिन आ गया. Berawal dari rasa penasaran Karan terkait profil Zaitun yang diketahui bekerja sebagai pemasok daging, maka kemudian Arman memeriksa database para pemilik restoran yang berkewarganegaraan India, yang dari situlah ia mengetahui kalau Zahira adalah mantan istri Barok, sekaligus salah satu dari pemilik restoran tersebut. Ex-wife of suspect number 4 Burak Ansari, who owns the restaurant Bukhara. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menindaklanjuti laporan terkait pembunuhan terhadap Sahil alias si pembuat paspor palsu tadi dengan fakta bahwa DNA pelaku sama persis dengan DNA yang dimiliki oleh si Barok ini, maka penggerebekan terhadap si Barok pun dilakukan. Namun sayang, Barok sudah terlebih dahulu meninggalkan restorannya. Berlokasi di depan sebuah sekolahan, ternyata Barok berada di sana untuk menjemput anaknya, sementara Karan yang menyadari akan hal itu pun mendatangi lokasi tersebut. Namun lagi dan lagi, Karan kehilangan jejak Barok yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya begitu saja. Saat Barok memilih untuk mengamankan diri itulah Karan membawa Abir bersama ibunya Zahira ke sebuah acara konferensi pers di mana para awak media sontak tercengang kaget tatkala Abir yang masih polos ini mengaku kalau ayahnya adalah seorang teroris. Yakin jika Barok sedang menyaksikan siaran ini, Karan berjanji akan membawa Abir pulang ke India agar suatu hari nanti Abirlah yang akan memburu orang seperti si Barok ini. ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद से जहीरा और अबीर इंडिया जा रहे हैं. एक दिन तेरा बेटा तेरे जैसों को जरूर ढूंढेगा. Singkat cerita, Zahira dan Abir dibawa oleh Karan CS menuju bandara, tentunya dalam pengawalan petugas dari kepolisian setempat. Tanpa sadar, arus lalu lintas telah dialihkan ke jalur lain, yang mana di sebuah atap gedung terdapat seorang sniper yang sudah siap menyambut mereka dan... Rupanya kejadian ini hanyalah aksi sabotase atas perintah Barok untuk menculik Abir. Namun yang menarik adalah pihak intelijen London tiba-tiba menginformasikan bahwa Barok telah menyerahkan diri. Curiga ada sesuatu yang tidak beres. Karan diberi waktu 20 menit untuk menginterogasi Barok di ruang khusus. Namun inilah yang terjadi. तुझे तेरे देश से ज्यादा मेरी फैमिली की फिक्र. सीधा जवाब दे. Alih-alih menjawab pertanyaan Karan terkait rencana aksi teror di India, Barok justru balik menantang dengan mengatakan bahwa dia akan segera bebas, diperkuat oleh pernyataan dari kepala intelijennya itu sendiri, di mana pihaknya telah mengambil alih kasus ini, sehingga dalam 24 jam, Karan harus segera pulang ke negaranya. Military intelligence is taking over this matter, Karan. Why the BI doesn't have a spine? Think what you may. This is beyond me. Saat Barok benar-benar bebas dan sedang akan dibawa pergi, itulah Karan yang sudah tidak memiliki wewenang lagi. Ia secara pribadi mengancam akan mengalami mimpi buruk dalam waktu 24 jam tersebut. बचा सकता है तो खुद को तो बचा ले. Disinilah Barok sekarang, ia berpura-pura meminta izin sebentar untuk melakukan ibadah. Padahal di sini, ia sebenarnya sudah memiliki rencana lain dengan akan menjadikan peran anak buahnya untuk mengelabui petugas. Barok justru pergi ke atas loteng tempat Zahira dan Abir disekap karena dikira telah membocorkan rahasianya. Zahira pun dipaksa untuk mempertanggungjawabkannya saat itu juga.
Dengan fakta bahwa Jahira telah tewas dan mayatnya dibuang ke suatu tempat, Malika menemui kepala intelijen untuk mempertanyakan keputusan beliau terkait pembebasan Barok. Ternyata Barok telah menyerahkan identitas lengkap para pelaku teror di London pada tahun lalu. Yang atas dasar itulah, kini statusnya menjadi saksi kunci yang kebebasannya mendapat perlindungan secara hukum. Tepat pada H-1 menjelang perayaan Diwali atau beberapa jam sebelum masa tugas Karan di London berakhir, ia nampak sudah tidak peduli lagi dengan risiko yang akan terjadi. Intinya, ia akan tetap berusaha untuk menangkap Barok walau bagaimanapun caranya. Sementara pihak intelijen India tengah mempersiapkan upaya penjemputan, sedangkan Karan CS membagi dua misi pada waktu bersamaan di mana Sarma dan Malika pergi ke sebuah villa terpencil untuk menyelamatkan Abir yang disekap di sana. Menyadari akan kedatangan dua perempuan asing, seorang pelayan yang tidak sengaja berpapasan dengan mereka pun langsung menyerangnya, disusul oleh dua penjaga lain yang saat itu masih sedang barang hakan. Selesai dengan ketiga orang ini, Sarma dan Malika harus menghadapi asisten si Barok yang datang belakangan, namun dengan kolaborasi perlawanan yang akurat, tajam, dan terpercaya, maka si asisten pun dapat dengan mudah untuk ditumbangkan. Di saat yang sama di dekat Gedung Albion, sebuah tempat khusus di mana pemerintah London menempatkan Barok sekarang, di mana Karan dan Arman yang sudah berada di sana langsung menerobos gerbang sekaligus melumpuhkan semua penjaganya. Mendengar suara tembakan, satu penjaga lain datang membantu serangan dari balkon gedung, namun ternyata masih kalah skill dari Karan yang berhasil lolos dari serangannya. Beres membuat si penjaga tewas, ada dua prajurit militer yang menunggunya di dalam gedung dan sudah siap dengan mode penyerangan, di mana lawan yang mereka hadapi adalah hero terkuat kebanggaan India dengan skill berkelahi yang bukan hanya isapan jempol belaka. Bersamaan dengan ditemukannya Abir oleh Sarma dan Malika, Karan pun akhirnya mendapatkan Barok yang sedang tidak memegang senjata, sehingga tak sulit untuk membiusnya terlebih dahulu, sebelum kemudian dibawa menuju titik di mana helikopter bantuan akan melakukan penjemputan. It will take you to a cargo ship on international water. Tak ingin melibatkan Arman terlalu jauh, maka sejak itu Karan pun memilih menanganinya sendirian, yang meskipun di perjalanan tidak luput dari kejaran kepolisian London, namun berkat keberanian dan skill yang Karan miliki, akhirnya proses penjemputan darurat pun berhasil dilakukan. Setibanya di sebuah kapal kargo asal India yang kebetulan melintas di perairan internasional Inggris, Barok yang dibutuhkan keterangannya pun disadarkan kembali, dan sebagaimana misi teror yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari, Barok memastikan bahwa jaringannya di India sudah siap untuk meledakkan 5 kota pada perayaan Diwali yang akan dilaksanakan tepat pada hari ini. हिसाब तो मैं लगाकर बैठा हूं यहाँ. Yakin jika yang dikatakan Barok itu bukan main-main, Karan langsung berkoordinasi dengan pusat intelijen India dan meminta mereka untuk menyebarkan pesan video pada semua pengguna ponsel di kelima kota tersebut, yang intinya membangkitkan kembali solidaritas persaudaraan antar warga di seluruh India tanpa memandang latar belakang agama. एक वीडियो भेज रहा हूँ. उन 5 शहरों में वायरल करिए जहाँ अटैक होने वाला है. Setelah melihat isi video tersebut, maka semua lapisan warga Muslim berbondong-bondong mendatangi tempat perayaan Diwali di kota masing-masing. Mereka menjadi tameng atas keselamatan jutaan nyawa umat Hindu yang hendak dijadikan target aksi kejahatan terorisme.
Alhasil, rencana aksi teror pada hari itu pun berhasil digagalkan, sedangkan untuk Barok yang masih tetap memegang teguh ideologi radikalnya, mau tidak mau harus menanggung akibat dari semua kejahatan yang dia perbuat selama ini. कहा था ना उसामा से बुरी मौत दूंगा तुझे Terakhir, kita akan diperlihatkan pada sebuah pemandangan menakjubkan tatkala warga Muslim dan Hindustan kembali bersatu tanpa ada lagi jurang pemisah di antara mereka. Sementara untuk Abir sendiri resmi menjadi bagian dari pendidikan militer usia dini, melihat semua itu, Ayahanda Suhan merasa sangat bangga bercampur haru atas perjuangan Karan yang telah berhasil menunaikan janjinya. Tamat.